Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all, selamat pagi semuanya. Ananda Sobahul Khair. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Ustazah akan memulai pembelajaran kali ini di bab 3 bagian pertama, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa agar pembelajaran kali ini bisa Ustazah sampaikan dan bisa kalian manfaatkan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Kita mulai saja ya Ananda. Baiklah, mengenai budidaya ikan konsumsi, Ustazah akan coba memaparkan mengenai budidaya ikan konsumsi. Kita artikan sebagai kegiatan untuk memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang, yaitu ikan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tujuan dari budidaya ikan konsumsi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan yang kita pakai, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran untuk memelihara ikan. Untuk menunjang suatu keberhasilan pada budidaya ikan konsumsi, kita memerlukan sarana dan peralatan yang mendukung. Salah satunya adalah wadah. Wadah itu adalah tempat yang kita gunakan untuk memelihara ikan. Ananda sekalian, kita mengetahui bahwasanya Indonesia juga kaya akan hasil perairan, yaitu laut. Nah, laut kita terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, sehingga cadangan ikan melimpah. Hasil-hasil laut juga bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, masyarakat kita sudah mulai membudidayakan ikan. Prosesnya di samping mudah juga menghasilkan untuk pemasukan tambahan. Selain itu, kandungan di dalam ikan juga mempunyai banyak manfaat bagi tubuh kita. Ada juga banyak jenis ikan yang bisa kita budidayakan, misalnya ikan lele, ikan nila, ikan gurami, dan lain-lain. Nah, itu marilah kita pelajari tentang budidaya ikan konsumsi. Langsung aja kita masuk ke komoditas ikan konsumsi. Ikan konsumsi ini adalah jenis-jenis ikan yang biasa atau lazim yang biasa kita konsumsi sebagai bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ikan konsumsi ini dikelompokkan berdasarkan habitat tempat hidupnya. Ikan konsumsi ini bisa kita peroleh dari berbagai macam habitat ataupun tempat hidup, baik penangkapan langsung dari alam ataupun hasil pembudidayaan. Yang pertama adalah ikan air tawar. Ikan air tawar ini adalah ikan yang hidup atau menghabiskan sebagian hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau dengan salinitas kurang dari 0,05%. Jadi ikan air tawar ini di Indonesia juga sudah banyak dikembangkan, contohnya nila, lele, ikan bawal, patin, gurami, dan juga ikan mas. Nah, ikan ini adalah ikan-ikan yang sering kita jumpai atau sering kita makan atau sering kita konsumsi. Ikan nila ini adalah ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia khususnya karena ikan ini memiliki keunggulan dengan varietas yang lebih unggul dari ikan-ikan yang lainnya, dan juga ikan nila ini bisa hidup di kolam air tenang ataupun kolam air deras, bahkan di sawah sekalipun nila juga bisa hidup dan bertahan. Yang kedua adalah lele. Nah, lele ini juga bentuknya memanjang, kulitnya sangat licin dan kepalanya pipih, mulutnya juga berada di ujung terminal dengan kumis ya. Kalian sudah pasti bisa lah membayangkan atau sering melihat ikan lele. Lele ini punya senjata yang biasa kita sebut dengan kumisnya. Biasanya kalau dia terganggu dia akan
menggunakan patilnya itu atau sirip yang depan di bagian dada ikan, itu juga bisa digunakan sebagai alat untuk melompat atau berjalan di atas tanah, karena ikan ini sangat licin ya. Ini juga ikan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Selanjutnya ikan bawal. Nah, ikan bawal ini juga ikan air tawar yang memiliki pertumbuhan yang cepat ya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Ikan ini pertama kali berasal dari Brazil, kemudian menyebar luas ke wilayah lainnya ya, terutama Indonesia. Kita banyak membudidayakan ikan ini karena hidupnya ini bergelombol atau bersama-sama. Biasanya di daerah aliran sungai yang deras biasanya, tetapi ada juga ditemukan di daerah yang aliran airnya tenang. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi ikan bawal ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya kita harus memilih lahan usaha yang tempatnya antara ketinggiannya dan juga jenis tanahnya dan juga airnya juga harus kita perhatikan agar ikan bawal ini tetap bisa hidup dan berkembang biak. Yang keempat, ikan patin. Ikan patin ini termasuk ikan omnivor ya, dia memakan segalanya dan biasanya dia cenderung menjadi karnivor, dia pemakan daging ikan patin ini. Nah, di alam ikan patin ini bisa memakan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan juga kadang-kadang, dan udang-udang yang kecil di rerumputan juga dimakan sama ikan ini. Dalam pemeliharaannya ikan patin ini diberi pakan buatan, biasanya pelet. Nah, patin ini termasuk kelompok ikan catfish yang bisa hidup di perairan dengan kandungan oksigen yang rendah ya. Patin ini juga sangat responsif terhadap pakan buatan seperti pelet, serta memiliki pertumbuhan yang cepat. Sehingga ikan patin ini sering kita jumpai dalam ukuran yang besar. Selanjutnya adalah gurami. Gurami ini juga termasuk hewan omnivor ya, pemakan tumbuhan dan juga daging. Tumbuhan yang biasa dimakan itu biasanya azolla kayak kangkung, apalagi daun talas, dan pakan-pakan lain lah yang berupa pelet. Nah, pemberian pakan ini biasanya dilakukan sebanyak-banyaknya untuk membesarkan ikan gurami ini dengan menggunakan benih yang biasanya berat minimumnya 100 gram per ekor. Biasanya dipelihara sampai ikan guraminya besar dan bisa dijual atau menghasilkan. Yang terakhir adalah ikan mas. Nah, ikan mas ini merupakan jenis ikan konsumsi yang biasa kita kenal ya hampir di seluruh Indonesia, karena penyebaran ikan ini udah luas ya. Kemudian budidayanya juga relatif mudah, sifatnya juga tahan lama terhadap kondisi lingkungan. Jadi ikan mas ini sering dibudidayakan atau diternak oleh peternak-peternak yang lain ya. Misalnya ikan ini yang paling terkenal dan paling banyak dijumpain di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Oke, itu saja mengenai ikan air tawar. Selanjutnya ikan air payau. Ikan air payau ini adalah ikan yang hidup pada air campuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Contohnya udang windu dan ikan bandeng. Nah, kalian pernah lihat nggak nih udang windu? Udang windu ini bentuknya berruas-ruas ya, seperti yang kalian bisa bayangkan lah. Udang biasanya seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh kerangka luar yang berbuku-buku. Udang windu ini punya sifat seperti kanibal juga, dia memangsa sesama jenis yang lemah ya kan, sehingga ikan ini disebut sebagai ikan pemangsa. Udang ini disebut sebagai udang pemangsa. Dia akan memakan sesamanya jika sesamanya itu kecil ataupun lemah.
Nah, biasanya udang yang lebih muda, pada udang ini, udang windu ini akan lebih sering ganti kulit dibandingkan dengan udang yang dewasa. Jadi proses itulah yang membuat udang tumbuh semakin besar. Selanjutnya udang ini juga bisa memakan pakan buatan ya, tapi pakannya juga harus dipilih-pilih yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam karena cara makan udang ini termasuk atau tergolong lambat, sehingga pelet atau makanannya atau pakannya tadi harus bertahan dalam waktu 24 jam. Yang selanjutnya adalah ikan bandeng ya. Ikan bandeng ini ikan air payau juga yang cukup terkenal dan mudah didapat. Dagingnya putih ya kan, seratnya halus dan rasanya juga enak, gurih. Bandeng ini memiliki badan yang panjang seperti torpedo. Sirip ekornya bercabang. Ikan ini ikan perenang ya, digolongkan sebagai ikan perenang. Tapi ikan ini termasuk ikan yang berjenis herbivora karena dia hanya memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, yaitu berupa plankton-plankton yang ada di sekitar tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, untuk budidaya bandeng ini biasanya bandeng ini ditebar pada benih yang ukuran berat-beratnya sekitar 50 gram ya per ekor, atau panjangnya sekitar 7 sampai 10 cm lah. Ukuran konsumsi untuk mencapai berat bisa 450 gram per ekor setelah beberapa bulan ya, 4 bulan dipelihara. Yang terakhir ada ikan air laut. Ikan air laut ini contohnya ikan kerapu dan kakap putih. Nah, ikan air laut ini adalah ikan yang hidup di air laut yang memiliki kadar garam yang tinggi daripada kadar garam pada cairan tubuh si ikan. Nah, sehingga ikan bisa bertahan. Nah, ikan kerapu pada umumnya dikenal dengan istilah gropes. Memiliki nilai jual yang sangat tinggi ya, karena ikan kerapu ini mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan. Karena apa? Pertumbuhannya sangat cepat, kemudian dia bisa diproduksi secara massal. Oke. Kalian bisa lihatlah atau search mengenai ikan kerapu. Biasanya ikan kerapu ini bisa dipanen pada bulan ke-7 dengan biasanya rata-rata beratnya kurang lebih 500 gram atau setengah kiloan lah. Oke, yang terakhir adalah kakap putih. Kakap putih ini juga dibesarkan di air dan kawin di air laut. Nah, ini sifat-sifat ini yang menyebabkan kakap putih ini dibudidayakan di laut. Bisa juga di tambak maupun air tawar. Oke, kalian bisa search lah mengenai ikan-ikan yang Ustazah jelaskan tadi. Oke, ini ada jenis-jenis ikan konsumsi, macam-macam ikan konsumsi air tawar lengkap. Kalian bisa lihat di gambar, ada bermacam-macam ikan yang biasa kita konsumsi. Ada nila, lele, ikan patin, gurami, udang, dan sebagainya. Bisa kalian lihat di gambar. Kemudian ada wadah dan pemeliharaan budidaya. Nah, kita tahu wadah sebagai tempat hidup budidaya pembesaran ikan konsumsi. Ada beberapa jenis wadah yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama akuarium, kemudian keramba, kolam, dan juga bak. Untuk akuarium ada beberapa syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, kita memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kabel listrik, dan juga pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. Kemudian kita harus meletakkan di tempat yang serasi dengan ruangan dan membuat dasar akuarium agar terlihat alami. Kemudian ada keramba. Keramba ini merupakan jenis wadah budidaya ikan di perairan yang luas. Nah, jenis-jenis keramba yang biasa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Kemudian kolam. Nah, jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan bahannya dibagi menjadi kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah,
kolam yang dindingnya terbuat dari tembok dan dasarnya dari tanah, dan juga kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton. Ada juga jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan tujuannya. Yang pertama untuk pemeliharaan induk atau kita sebut dengan kolam pemijahan, kemudian kolam pemeliharaan benih atau disebut dengan kolam pendederan, dan yang terakhir ada namanya kolam pembesaran sampai ikan siap hasil panen. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan sumber airnya terbagi menjadi 4. Yang pertama kolam tada hujan, yang kedua kolam mata air, yang ketiga ada kolam pengairan setengah teknis, dan yang terakhir ada kolam pengairan teknis. Ada juga jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan berdasarkan aliran airnya, yaitu kolam air tergenang dan juga kolam air mengalir. Yang terakhir adalah bak. Bak ini merupakan wadah yang biasanya terbuat dari plastik ataupun terpal, bisa juga dari serat dan juga beton. Nah, jenis-jenis bak yang sering digunakan yaitu bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, dan juga bak pemberokan. Bak ini digunakan untuk budidaya ikan konsumsi pada lahan yang sempit dan praktis. Oke, baiklah Ananda, sampai di sini dulu materi pelajaran kita hari ini. Nanti akan Ustazah lanjutkan di materi selanjutnya. Untuk itu Ustazah harapkan nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan Ustazah, akan Ustazah jelaskan saat pertemuan di kelas. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.